Sobat Hijau, perempuan dan laki-laki memiliki kekuatan yang sama dalam mengubah dunia. Di program Gender and Youth kali ini, kita akan bahas bagaimana anak muda, baik perempuan maupun laki-laki, bisa berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Bersama para ahli dan inspirator muda, kita akan menggali peran dan potensi generasi muda menjaga lingkungan dan peluang di bidang green jobs. Berikut tayangannya. Oke, Ibu Sinta. Untuk mengawali diskusi mungkin Ibu ada pemaparan terlebih dahulu. Ya. Oke, untuk pemaparannya waktu dan tempat saya persilahkan. Saya boleh sambil berdiri. Boleh Ibu, ya? boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Novia, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati juga Pak Emir, pembina dari Green Welfare. Teman-teman Green Welfare mana suaranya? Oke, keren. Teman-teman dari SMA Adiwiyata yang di Cinere, mana nih suaranya? Baik, juga Bapak Ibu yang hadir di sini, juga teman-teman saya yang saya banggakan dari PPG LHK. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkahnya kita semua dapat berkumpul di sini. Perkenankan saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan pendidikan lingkungan hidup, apa yang kami lakukan di Kementerian LHK. Lanjut. Baik, Bapak Ibu adik-adikku sekalian, ini sekedar mengingatkan kembali kalau Indonesia itu memiliki alam yang sangat indah, bukan hanya yang ada di atas daratan, tapi juga di bawah lautan. Siapa yang kepengen ke Raja Empat? Oh, Saya mau Bu kalau gratis Bu. Saya pernah sekali, luar biasa, nggak pengen pulang rasanya. Dan ternyata memang di situ kemungkinan juga ada obat-obatan yang belum kita temui. Jadi ini harus kita jaga. Lanjut. Selanjutnya ada juga ekosistem hutan yang juga sangat banyak di Indonesia. Yang dari Aceh sampai Papua itu sangat berbeda-beda. Di mana juga hutan ataupun pohon mempunyai manfaat yang banyak. Antara lain untuk healing ya, bener kan Kak Pandu? Pernah healing ya ke hutan ya? Oke, saya sering juga ke hutan kota di Senayan. Aduh, menyenangkan sekali lari pagi di situ ya, di bawah pohon-pohon rindang. Lanjut. Baik, lalu tadi juga sudah disampaikan, lanjut. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Novi bahwa ada loh 3 krisis planet bumi menurut UNEP, United Nations on Environmental Education. Pertama ada perubahan iklim, kedua hilangnya keanekaragaman hayati, yang ketiga polusi limbah dan sampah. Padahal kita inginnya mencapai climate sustainability, living in harmony with nature, dan toward a pollution free planet. Dan ternyata pemicunya juga 3. Pertama, pertambahan penduduk di mana bumi kita tidak bertambah. Yang kedua, perubahan ekonomi global di mana negara kaya semakin kaya. Kemudian ketiga, perubahan perilaku. Nah, ini semua yang kayaknya kalian sebagai generasi muda harus bisa untuk memperbaiki supaya bumi yang kita huni ini layak huni. Dan memang terlihat dari hasil survei oleh BPS, ternyata indeks perilaku kita itu semakin menurun ya, kurang baik. Dari yang semula 0,57 menjadi 0,49. Lanjut. Dari hasil survei juga bisa dilihat bahwa kita akan memiliki bonus demografi di mana kalian-kalian yang kelahiran 1997 sampai 2021 ini kita kenal dengan Gen Z akan menjadi motor ya di nanti Indonesia Emas 2045 di mana kalian
menjadi populasi terbanyak. Dan banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Katanya kelebihannya itu adaptif dan fleksibel. Walaupun ada galau-galaunya juga ya Gen Z ya. Jadi katanya tuh juga cenderung emosian katanya ya. Nah, hasil surveinya Kompas di waktu ulang tahun Kompas di bulan Juni, ternyata ada 5 yang menjadi kekhawatiran Gen Z ini. Pertama krisis iklim, yang kedua pangan, ketiga baru ekonomi, kemudian literasi, demokrasi dan disrupsi teknologi. Dan hasil survei Gen Z ini paham kalau ada krisis perubahan iklim, namun untuk mengaplikasikannya atau mencoba berbuat sesuatu untuk perubahan iklim masih sulit diterapkan. Namun ada peluang, kalian ini cerdas, kreatif, dan terbiasa dengan teknologi digital sehingga sudah pinter menggunakan platform daring untuk jualan gitu ya. Dan ini merupakan modal kuat di mana bisa kita lihat Kompas hari Senin 22 Mei 2024 di situ headline Gen Z makin sulit cari kerja di sektor formal. Namun kemarin di Kompas yang baru kemarin keluar disebutkan bahwa Gen Z sekarang ini mensiasati segala macam cara cari kerja, misalnya jasa suruh dan sebagainya. Jadi kalian itu kombinasi dengan antara cerdas, lalu juga kreatif, dan sangat piawai dalam menggunakan digital. Sehingga ada guru besar antropologi, Profesor Sulistyowati menyampaikan, kalian anak muda harus memiliki produk kreativitas yang tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam seperti kehutanan dan pertambangan ya. Nanti Mas Pandu lanjut, nanti Pak Pandu akan menjelaskan bagaimana yang green job. Lanjut, baik. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, 20 tahun lagi, kalian-kalian yang akan menjadi pemimpin. Saya sudah pensiun, Bu Novia sudah pensiun. Jadi kata Pak Presiden ada 3 hal yang penting. Stabilitas bangsa, pembangunan berkelanjutan, dan SDM yang unggul. Oleh sebab itu, untuk mendapat SDM yang unggul, perlu ada pendidikan lingkungan. Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai definisi khusus untuk pendidikan lingkungan. Dan kami di PPGLHK mencoba intervensi bukan hanya lewat formal edukasi di Sekolah Adiwiyata, tapi juga dengan berbagai workshop-workshop ke komunitas-komunitas. Lanjut. Baik. Ya, jadi seperti yang pertama tadi sambutannya dari Pak Sam Barret dari United Nations Non-Environmental Program, kami PPGLHK akan memulai kerjasama dengan beliau antara lain dengan Green Job. Karena UN Secretary ini Pak Antonio Guterres sudah bilang, young people, orang muda harus dibekali dengan skill dan knowledge yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Jadi kami di PPGLHK coba membentuk kader, lalu juga pendampingan, penyuluhan, dan juga pemberian penghargaan. Lanjut, mungkin saya tidak akan terlalu detail. Nah ini, Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil untuk melakukan aksi secara sadar sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang menerapkan perilaku ramah lingkungan. Agak panjang ya, maaf. Jadi tadi adik tadi udah pinter benar. Nanti hadiahnya ya sayang ya. Baik, nah kami memberi penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan perilaku ini. Ada 6 aspek yang dilihat. Pertama kebersihan, yang kedua sampah dengan 3R, lalu penghijauan, konservasi air, konservasi energi, dan inovasi. Intinya ada 2 yang ingin dicapai. Pertama mewujudkan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah tersebut dan sekitarnya. Lanjut, ada berbagai peraturan menteri juga yang menaunginya. Dan Bu Novia, Bapak Ibu sekalian, dari 551 sekolah Adiwiyata tahun lalu bisa terlihat before and after sebelum jadi sekolah Adiwiyata dan sesudahnya.
ada penurunan sampah sebesar 66%, ada penghematan listrik 19%, ada penghematan air 70%, ada ratusan ribu tanaman yang ditanam, ada lubang biopori yang dibuat, serta puluhan ribu kader adiwiyata. Dan terbukti juga yang tadinya jadi kader adiwiyata, sekarang salah satunya Zidan ini menjadi presiden dari Green Generation Indonesia. Jadi saya tunggu adik-adik yang pakai seragam dari sekolah adiwiyata ini, 10 tahun lagi kalian pasti jadi pemimpin. Setuju atau setuju? Setuju. Oke, Ibu Sinta, amin. mohon maaf waktunya sudah habis. Oke, Iya. oke. Boleh dilihat dulu, skip aja, lanjut slide-nya. Oke, ini sebarannya, lanjut saja. Lanjut, ini kegiatan-kegiatan akan kami sebarkan nanti. Lanjut saja, ini salah satu green job, usaha green job yang akan kami lakukan. Kita juga dibantu Mas Pandu. Kemudian kemarin bikin kegiatan terkait dengan volunteering. Kami juga mengajak sekolah-sekolah adiwiyata dan anak-anak muda keren untuk ke ajang internasional. Dan mungkin yang terakhir ini, jadi pemerintah Indonesia di mana Ibu Menteri juga menjadi national focal point untuk perubahan iklim. Indonesia menyampaikan bahwa generasi muda itu sangat penting karena perlunya pencapaian keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Jadi ada prinsip keadilan bahwa generasi sekarang, saya Bu Novia, itu harus bertanggung jawab atas segala tindakan, atas segala keputusan untuk kalian-kalian generasi berikutnya. Sehingga perlu sekali kita menanamkan keadilan antar generasi ini yang terdepan dan sudah tercatat di komitmen Indonesia di dalam dokumen NDC-nya. Saya kira itu Mas Moderator, lanjut. Saya kira kami mencatat di sini ada bisa dikontak kami at any time. Kami ada banyak bintek-bintek, silakan bisa mendaftar jika ada yang tertarik untuk bintek-bintek kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, penjelasan Sinta Saptarina, Kepala Pusat Pengembangan Generasi LHK, menekankan pentingnya peran anak muda dalam menjaga lingkungan. Dan kita belajar bahwa setiap individu punya kekuatan untuk membuat perubahan. Tetap bersama kami di Indonesia Green TV akan segera kembali.